Pertama perkenalkan nama saya Ignacio ini 01 52 11 51 dari kelas B. Apa itu mobil listrik? Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan satu atau beberapa motor listrik untuk menggerakkan roda dari mesin pembakaran dalam yang digunakan oleh mobil berbahan bakar konvensional. Mobil listrik menggunakan energi listrik yang tersimpan dalam baterai untuk menggerakkan motor, menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan. Kemudian, apa saja sih komponen-komponen dalam mobil listrik? Di sini saya akan menjelaskan fungsi tiap komponen pada mobil listrik. Yang pertama adalah baterai traksi. Fungsi baterai mobil listrik adalah sebagai sistem penyimpan energi dalam bentuk listrik arus searah. Kemudian ada inverter daya. Inverter adalah komponen pengkonversi atau pengubah arus searah DC pada baterai menjadi arus bolak-balik AC. Lalu kemudian arus bolak-balik ini dipergunakan oleh motor traksi. Kemudian ada kontroler. Fungsi utama dari pengendali atau kontroler adalah sebagai elemen komponen mengatur energi di baterai serta inverter berikutnya disalurkan ke motor traksi. Kemudian yang berikut ada motor traksi. Motor traksi untuk mobil listrik akan bekerja memutar transmisi dan roda. Kemudian ada charger. Fungsinya sebagai komponen peralatan pengisi ulang daya baterai. Charger mengubah listrik AC menjadi DC lalu disimpan di dalam baterai. Kemudian ada transmisi. Transmisi mentransfer daya mekanis dari motor traksi listrik untuk menggerakkan roda. Kemudian ada juga konverter. Fungsinya mengubah daya listrik DC bertegangan lebih tinggi dari traction baterai menjadi bertegangan rendah lebih rendah yang diperlukan menjalankan aksesoris mobil. Berikut pengisi ulang baterai tambahan. Kemudian ada baterai tambahan. Fungsinya untuk menyediakan daya untuk keperluan aksesoris pada mobil seperti alarm, trigger, serta lainnya. Kemudian ada sistem pendingin. Fungsinya mempertahankan kisaran suhu operasi yang sesuai untuk mesin, motor traksi, elektronika daya, berikut komponen lainnya. Kemudian ada port pengisi daya. Berfungsi sebagai titik pengisian daya, memungkinkan kendaraan terhubung ke satu daya eksternal untuk mengisi daya baterai pada mobil. Kemudian jenis energi apa saja yang digunakan sebagai penggerak. Di sini di dalam mobil listrik jenis energi penggerak yang dipakai adalah energi listrik. Energi listrik yang bersumber dari baterai lalu diteruskan ke inverter untuk memutar arus daya DC ke AC. Kemudian bentuk energi keluarnya seperti apa? Teman-teman kita lihat bentuk energi mekanik. Energi yang dihasilkan dari motor listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan rotasi. Kemudian
Ada juga keunggulan pada mobil listrik. Yang pertama, ramah lingkungan. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara karena tidak ada pembakaran bahan bakar fosil dalam mesin. Namun, efektivitas pengurangan emisi ini juga tergantung pada sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua, efisiensi energi. Mobil listrik memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada mesin pembakaran dalam mengubah lebih banyak energi listrik menjadi gerakan pada roda, yang dapat menghemat energi dan biaya bahan bakar. Kemudian yang ketiga, kinerja cepat. Listrik seringkali memiliki akselerasi yang lebih baik karena torsi secara yang dihasilkan oleh motor listrik. Kemudian yang keempat, biaya operasional rendah. Biaya pengoperasional biaya pengoperasian mobil listrik cenderung lebih rendah daripada mobil berbahan bakar bensin atau diesel karena listrik seringkali lebih murah daripada bahan bakar fosil, serta biaya perawatan yang lebih rendah karena komponen mesin yang lebih sedikit. Kemudian ada beberapa juga kelemahan pada mobil listrik, di antaranya jangkauan terbatas. Meskipun terus meningkat, jangkauan mobil listrik masih menjadi kekhawatiran bagi beberapa pengguna. Waktu pengisian yang lebih lama dibandingkan mengisi bahan bakar konvensional juga menjadi kendala. Kemudian, infrastruktur pengisian. Kurangnya infrastruktur pengisian daya memadai adalah masalah utama. Ketersediaan stasiun pengisian yang terbatas dapat menyulitkan pengguna mobil listrik untuk melakukan perjalanan jarak yang cukup jauh. Dan yang berikut, biaya awal yang tinggi. Meskipun biaya operasionalnya lebih rendah, mobil listrik cenderung memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobil konvensional. Ini sebagian besar disebabkan oleh teknologi baterai yang mahal. Kemudian yang berikut, waktu pengisian. Proses pengisian baterai mobil listrik memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan mengisi bahan bakar konvensional. Meskipun teknologi pengisian cepat semakin berkembang, masih memerlukan waktu yang signifikan untuk mengisi baterai sepenuhnya. Kemudian ketergantungan pada sumber daya listrik. Kinerja mobil listrik sangat tergantung pada ketersediaan mobil listrik. Masalah dengan infrastruktur listrik atau pemadam daya bisa menjadi masalah yang serius. Kemudian ada kapasitas baterai dan umur pakai. Walaupun terus meningkat, kapasitas baterai masih menjadi pembatas utama dalam jarak yang dapat ditempuh oleh mobil listrik. Selain itu, umur pakai baterai dan degradasi sering waktu juga bisa menjadi sebuah masalah. Kemudian yang berikut, berat yang lebih tinggi. Baterai yang besar dan berat dapat meningkatkan bobot mobil yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efisiensi energi dan kinerja keseluruhan. Kemudian teman-teman, secara garis besar mobil listrik dibagi menjadi dua, yaitu baterai elektrik atau BEV dan plug-in hybrid elektrik atau PEV. Pada baterai elektrik atau BEV,
Roda mobil digerakkan sepenuhnya menggunakan energi yang tersimpan pada baterai. Sedangkan pada plug-in hybrid elektrik vehicle atau BEV merupakan gabungan sumber energi listrik dan sumber energi pembakaran dari seni. Meskipun banyak keunggulan yang dihasilkan oleh mobil listrik daripada mobil konvensional, ada juga kelemahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.